Itu kan ada ketentuan waktu itu. Kalau dia ngelaporin sekian triliun, sekian persen dia ke dia tuh. Dan OTT itu selalu serah terima yang bukan yang pertama. Segala macam resource bisa kita pakai. Bisa ngegalang orang juga, ngegalang tukang bakso juga bila perlu. Yang paling berbahaya dari Indonesia itu sekarang itu adalah mengukur seseorang itu dari benda yang dimilikinya. Pemirsa, awal tahun 2026 langsung diguncang oleh badai penindakan KPK yang menyapu Bupati Pati dan Wali Kota Madiun ke balik jeruji besi hanya dalam tempo kurang dari 24 jam. Kita bilang ini rekor kelam, hat-trick korupsi pemimpin Madiun yang seakan tak kunjung putus hingga temuan uang suap dalam karung beras di Pati. Dua kasus ini jadi dua monumen, benarkah? Dua monumen kegagalan integritas yang paling memalukan. Peristiwa ini bukan sekedar statistik penegakan hukum, melainkan bukti vulgar bahwa di balik slogan reformasi birokrasi, praktek jual beli jabatan dan rampok uang rakyat masih berjalan sistematis, masif, dan seolah tanpa rasa malu. Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber istimewa kita malam hari ini. Ada Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat siang, Bang Saud, apa kabar? Siang, jadi makasih Senang ya. sekali saya bisa bertemu Bang Saud. Biasa saya dulu waktu masih reporter selalu liputan ke KPK, nungguin informasi Bang Saud begitu. Iya, selama ini juga biasanya kita di Zoom ya. Di Zoom juga kemarin. Kemarin lu pakai gimmick baju Pejabat. seragam pejabat. Itu saking keselnya Bang Saud. Bagaimana mungkin pejabat pakaiannya sih terbaik, Iya, tapi dasinya kinerjanya juga nggak terbaik. keren. Iya, iya. Gitu Bang Saud. Tapi itu saya pikir dugaan saya nih ya, kamu bakal sering pakai baju gituan deh. Amin. Maksudnya buat gimmicknya mungkin. Mungkin akan ada gimmick-gimmick lain. Bisa jadi. Tapi gini Bang Saud, kalau itu kan gimmick dalam siaran ya. Tapi kalau gimmick dalam politik, memimpin daerah, apa emang selalu ada potensi-potensi yang akhirnya bisa OTT seperti kemarin? Dalam satu hari 2 kali OTT loh. Iya, kalau kita bicara probability, kan sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini kan nggak ada modus yang berubah dari tahun ke tahun. Modus tidak ada yang berubah. Iya, nggak ada bertahun-tahun. Dan berarti itu nggak ada perbaikan? Nggak ada, karena dari awal itu kan sudah menjadi beberapa area-area itu menjadi perhatian. Mulai dari pengadaan barang, APBD, PNBP, terus kemudian pajak, terus kemudian perizinan, terus kemudian bagaimana mereka mengatur promosi jabatan. Itu kan semua itu menjadi perhatian sebenarnya. Dan di daerah tuh sudah ada koordinator wilayah yang KPK dalam kaitan pencegahan. Mereka hadir di sana memberi penjelasan, terus bagaimana aparat pengawas internal pemerintah dalam ini APIP, biasanya disebutnya APIP atau biasa disebut juga pengawas internal atau inspektorat, bagaimana mereka menjaga orang-orang baik. Saya selalu mengatakan orang-orang baik, sebelum kita bisa buktikan jahat, sebelum dia ini kan dia pasti orang baik. Ya, walaupun dalam proses menuju baik itu banyak risiko-risiko juga, diantaranya termasuk biaya politik yang mahal gitu. Nah, itu ujung utamanya sebenarnya. Jadi kalau ditanya oleh Mas Yadi tadi bahwa kenapa ini bisa terjadi berulang, dan menurut saya kalau kemarin begitu OTT 2 Mas Yadi pakai pakaian itu, nanti kayaknya pakaian itu akan dipakai terus tuh, akan sering kejadian gitu. Lu siapinnya deh, lu siapin aja di sebelah, besok pakai lagi. Karena OTT berikutnya itu akan terjadi gitu loh. Dugaan saya, karena nggak ada perilaku yang berubah. Karena dari awal riset kita di KPK itu memang mahal ya pemilihan kepala daerah itu. Untuk kabupaten kota itu bisa sampai 60-70 M. Kalau tingkat gubernur bisa sampai 100. Nah itu uang itu kan harus dikembaliin gitu. Nah ya, jadi kalau udah ngambil di sini, ngambil ke sini, mulai dari atas kan, mulai dari yang paling besar, umpamanya dia kepala dinasnya, sampai sekretaris desanya diembat juga kan. Berarti fokus ke situnya ya? Iya, udah yang di atas habis kali, yang depan udah habis, dimintain kemana lagi, minta lagi ke bawah lagi kan gitu. Fokus ke situ, kerja rakyatnya kapan Bang Saud? Ya itulah kesulitannya, saya bilang tadi promosi jabatan itu menjadi hal yang persoalan karena kalau zaman dulu itu ada di komisi ASN. Komisi ASN itu kan
apakah promosi-promosi dilakukan dengan baik enggak? Itu kan di era Joko Widodo kan Komisi ASN itu dibubarin. Jadi mengangkat kepala ASN, aparatur sipil negara itu nggak ada kriteria yang menegakkan kejaminan bahwa integritas orang, dedikasi, loyalitas, kemudian kapasitas dan seterusnya. Itu main-main gimana kepala daerah aja. Gimana Jadi Komisi Aparatur Sipil Negara itu kan udah nggak ada sekarang. Dulu tuh masih ada rem tuh, di rem dikit tuh. Orang ngadu, Pak saya kemarin ikut lelang, psikotes saya tinggi. Tapi kok nyatanya saya nggak main dipromosikan yang itu. Yang sekarang itu udah nggak ada ya. Ini terbukti. Bayangin Sekdes tuh berapa sih gajinya bro? Iya ya. Hah? Saya juga Ada dia dapat 10 juta tuh sebulan. Nggak nyampe kali. Itu kan sama dengan eselon berapa itu? Eselon 2, eselon berapa itu? Kecil itu. Itu pun diembat juga. Lu bayangin yang aja. pemerasan pengisian jabatan di desa ya dari Iya, sekretaris Pati desa. ya, sekretaris Iya. desa ya. Itu gimana ya? Karena ternyata kalau kata Budi Prasetyo kemarin jubir KPK, ini masif dalam satu wilayah Wilayah kabupatennya dia. itu masif. Bahkan nanti diminta kalau misalnya ada kepala desa atau perangkat pejabat desa yang masih mendapatkan jabatan karena itu bisa lapor karena mereka tidak akan dinyatakan bersalah begitu. Ya itu makanya saya bilang ada transaksionalnya kan. Kamu memberi saya ke saya, memberi sesuatu ke saya kan masih dia saya harus lindungi apapun bentuknya gitu. Nah, kemudian ketika saya berpikir juga bahwa saya juga dengan partai politik mana, mungkin dia berpikir juga ya kan. Oh saya kan dulu ini bos gue presiden nih, zaman lo kan gitu. Bisa juga pakai begitu kan. Message-nya ke bawah kan begitu. Buktinya beberapa hari yang lalu saya didatangin orang juga gitu. Bang ini nggak akan mungkin bang ini kasus yang kereta ini katanya kok nggak diberes-beresin. Ini kan di luar dari kasus yang sebelumnya Roy Sadewo kan. Iya. Nah dia bilang kenapa? Loh kok gitu? Jangan skeptik gitu, kita jangan curiga dulu sama KPK. Bagaimana kalau ada kasus-kasus lain gitu. Nah jadi ternyata benar di kasus lain. Jadi ketika kemudian ya korupsi itu kayak nagih itu bro. Korupsi kayak nagih. Iya, habis terus gitu. Edik ya? Ya edik. Makanya hati-hati pertama kali itu dia akan kedua itu menjadi gampang tuh. Dan OTT itu selalu serah terima yang bukan yang pertama. Nah ini menarik nih. Iya kan? Karena saya sempat ditegur nih Bang Saud ketika beritain OTT. Ditegur siapa? Netizen. Oh netizen, ya lu denger. Netizen bilang katanya kalau misalnya OTT jangan langsung dijustifikasi nunggu informasi KPK. Padahal OTT itu sebenarnya setelah kesekian kalinya ditangkap ketika sedang melakukan perbuatan itu. Pengalaman saya di sana itu kita nggak suka sama menteri, nggak suka sama siapapun di negeri ini gitu. Terus gue ikut-ikutin dia gitu. Gue sadep-sadepin dia, nggak bisa bro. Itu nanti akan kena di dalam peradilan kita bisa kalah. Jadi kelihatan tuh formilnya kelihatan prosesnya. Jadi bisa kena kita dalam proses bagaimana proses due process of law yang disebutnya dalam hukum itu. Jadi sedangkan OTT itu kan selalu karena laporan masyarakat ke KPK itu macam-macam laporan itu dari masyarakat, dari siapalah civil society atau korban yang merasa gila gaji gue 5 juta mintanya 200 dari mana gue istri gue yang gue ambil kan gitu kan. Nah itu kan dia bikin laporan. Beberapa orang mungkin enjoy dengan dia diperes oleh kepala daerahnya. Yang penting dia naik, dia bisa nanti gue ambil lah dari mana. Kan masih ada nih dana-dana apa entah apa gitu. Kalau di desa itu ada, jangan-jangan ada dana desa yang bisa dia mainin segala macam. Nah itu masuk laporan. Laporan KPK didalemin. Oh iya pernah kejadian. KPK tanya kepada si pelapor ini. Bener nih kamu? Bener pak, buktinya ini. Tolong cek lagi. Terus belajari lagi. Ini pak, terus. Baru KPK bikin yang disebutnya penyelidikan. Lapor ke pimpinan. Nih pak, bener pak ini si X ini. Ini buktinya ini 1, 2, 3. Walaupun kita masih hipotesa ya. Tetapi bukti-bukti udah menunjukkan keyakinan kita terjadi peristiwa pidana yang disebutnya Pultoid Delik itu. Didalemin, bikinlah penyelidikan. Mulailah tuh, udah mulai penyelidikan tuh mulai ngumpulkan informasi kan. Penyadapan juga dimulai tuh. Penyadapan nomor telepon yang bersangkutan. Iya. Stake out, melihat istilahnya surveillance bila perlu ngikuti. Ya kan begitu kan surveillance ya. Nah kejadian lagi memang kan itu nanti dia komunikasi tuh. Bro itu apel mentahnya ditaruh di mana? Main-main sandi lah biasa. Bahasa-bahasa sandi gitu udah umum lah. Jarang lah kalau uang tuh macam-macam. Kadang tip X lah apa setelah dia lah kepala lele atau apa. Oh macam-macam ya. Pakai sandi gitu ya itu penyidik udah paham kalau bahasa-bahasa begitu. Gitu. Jadi OTT itu apakah memang KPK memang cari tahu sampai dia ada aktivitas baru kita sergap?
Atau itu kebetulan aja ketika disadap ternyata ada pergerakan itu baru disitu nangkep ya? Enggak, kalau OTT itu enggak ada yang kebetulan atau tiba-tiba gini nih. Masa tuh ada orang serah terima nih, sekarang nih di hotel ini. Terus gua datangin ke sana, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa gitu ya? Itu bisa jebak kita kan. Jadi selalu itu harus mulai dari awal, kronologisnya jelas. Oke. Selalu awal itu adalah laporan. Yang saya sebut selalu ribuan surat ke KPK, bisa 4.000, 8.000 setahun tuh, banyak yang lengkap, ada yang nggak lengkap, ada yang hanya sekedar ngelapor kayak gitu aja karena sebel, karena karirnya kalah bersaing, macam-macam lah motifnya, macam-macam, motif politik banyak juga gitu ya. Jadi dimulai dari laporan itu baru dilakukan penyelidikan. Nah, ketika penyelidikan itu semua peralatan sudah mulai main ketika pimpinan KPK setuju lakukan penyelidikan. Nah, ini semua Satgas mulai bekerja. Karena pimpinan itu segala macam resource bisa kita pakai, bisa ngegalang orang juga, ngegalang tukang bakso juga bila perlu. Pak, dua hari lu situ, jam berapa dia masuk kantor, kasih uang ke tukang bakso, ya kan? Ngeliatin, Pak ini dia udah keluar nih, tapi kok mobilnya beda, gitu. Ya, mobilnya beda, catat lagi, berarti ada mobil yang lain, yang gitu-gitu loh. Ciri-ciri tukang bakso yang digituin itu gimana, Bang? Nah itu penyidik yang paham itu. Ya, itu makanya dulu waktu zaman saya di sana itu perlu dana untuk pengaruhi orang untuk bantu kita kan. Iya dong, siapa juga bantuin lu free of charge ya kan. Siapa yang mau bantuin gitu. Berarti upaya salah satunya OTT dan penyadapan itu bisa memperkuat pendalaman penyidikan ya? Nah itu makanya lu yang dikritik oleh netizen tadi itu dia nggak mengembangin proses itu. Dia membayangkan Saud Situmorang atau siapapun lah pimpinan KPK gitu nggak senang sama bupati ini kemudian diikuti-ikuti. Enggak bro, nggak begitu. Nggak begitu ya? Itu nanti kalah di praper itu. Nggak ada cerita kayak begitu. Nanti kan kelihatan kapan kapan umpamanya pengaduan masyarakat mulai kerja. Kan itu pengaduan masyarakat dulu tuh. Ya kan Dumas disebutnya kan. Nah di situ dia mulai bekerja, lapor ke pimpinan. Nah itu kan kelihatan prosesnya. Nggak ujuk-ujuk yang saya bilang, Pak tuh ada orang mau serah terima di hotel ini, lu ambil aja di sono. Itu mah jebak itu. Nggak punya dasar yang kuat yes. Bang Saud, berarti kan sempat beberapa bulan yang lalu ada yang bilang bahwa wacana penyadapan dihilangkan, OTT nggak bisa, kalau bisa jangan gitu. Itu nggak bisa seperti itu ya, berarti bagian part of dari pengumpulan bukti-bukti ya penyadapan dan OTT itu ya? Iya, karena memang pesannya itu di Piagam PBB anti korupsi yang kita tanda tangani. Jadi itu bukan karena KPK, bukan karena Indonesia gitu. Tapi Piagam PBB itu dia menggunakan spesial teknik, kata-katanya itu begitu. Boleh menggunakan spesial teknik, itu ya teknologi sadap itu gitu. Jadi kalau itu dilarang tidak boleh, ya kita dunia internasional ketawa. Lu dilegalisir kok, diperkenankan yang dari Piagam PBB menggunakan teknologi apapun yang memungkinkan kita memastikan bahwa memang terjadi peristiwa pidana, ya teknologi salah satunya kan. Apakah itu teknologi kamera, kemudian teknologi 3G, 4G, Wi-Fi, segala macam teknologi bisa digunakan gitu. Jadi salah satunya dengan penyadapan itu tadi. Nah kalau kemudian ada disebut tidak dilakukan, ya itu bertentangan sama prinsip-prinsip yang sudah kita lakukan selama ini. Dan itu sudah biasa dilakukan gitu. Bang Saud, ini ada pertanyaan menarik ini, saya bacakannya. Ini mengenai tentang penangkapan wali kota Madiun, ternyata ini ketiga kalinya berturut-turut. 3 periode, 3 orang berbeda, endingnya sama, penjara, kutukan kursi, masyarakat salah pilih, atau bukti bahwa sistem pencegahan di Pemkot Madiun yang lumpuh. Jadi memang setiap daerah itu punya kekhasan ya. Karena kan kalau penegakan hukum itu kaitannya memang selalu dengan antropologinya, kepedulian masyarakat. Bisa jadi memang Madiun ini kepedulian masyarakatnya tinggi. Madiun terus itu Malang itu daerah-daerah itu kan itu kepedulian tinggi tuh di situ tuh. Jadi sekali lagi Mas Yadi, KPK dapat laporan dari mana? Enggak, ya kan? Nggak mungkin dari inspektorat kadang-kadang. Inspektorat selalu kadang-kadang juga menyimpan, melindungi atau dia nggak tahu kan. Jadi kepedulian masyarakat setempat itu bisa jadi itu membedakan antara daerah yang tersebut dengan daerah lain.
Karena kan untuk mendalami suatu informasi kan kalau nggak lengkap banget gimana juga KPK mendalaminya. Tapi ada juga yang mateng banget gitu kan. Ada juga ya? Iya kan, duit disimpan di kamar, dipotret, dikirim. Ada sampai segitu? Ada laporan? juga. Iya kan, itu sering saya kasih contoh tuh. Yang laporin istrinya lagi kan gitu. Iya, mungkin nyelencer kemana-mana istri sebel kali kan. Sebel. Itu ragu lagi loh kalau udah sama istrinya. Ini bener Bu, iya Pak, itu uangnya masih di lemari sekarang, pokoknya gitu kan. Nah jadi yang tadi kasus 2, 3 sampai kejadian ini dan itu yang OTT memang satu ya, ini baru. Yang sebelum itu pendalaman, bukan OTT. Tapi itu laporan-laporan itu kan dari mana kita melakukan pendalaman itu? Kan selalu informasi masyarakat. Makanya selalu kalau dalam ekspos kan informasi masyarakat. Menegaskan, karena gue nggak suka Mayadi, gue ikutin loh ya. Kapan lo nggak kecebur? Nggak bisa gitu. Nah jadi masyarakat banyak membantu kepeduliannya. Tapi ada juga daerah-daerah tertentu masyarakat kepeduliannya tinggi, laporan masuk, tapi KPK-nya lambat gitu. Ini kadang-kadang ini kita mulai ada politik nggak, ada high profile person nggak di situ yang menentukan antara daerah dengan pusat, ya gitu. Tapi untuk kasus ini kan parpolnya jelas si parpolnya Mr. Presiden nih kan. Nah berarti KPK mulai berani nih, punya percaya diri nih, ya kan, kejar sampai ke Afrika, nggak pakai jaket anti dingin juga gua kejar gitu. Bukan nanti kedinginan balik lagi gitu kan. Nah, tapi kan seharusnya di setiap daerah, setiap kasus harus gitu dong. Jadi Anda harus tahan dingin ya nggak masuk angin kan gitu istilahnya kan. Ya. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat tuh soal nominal. Kenapa KPK menelusuri kasus yang ini, angkanya kenapa hanya segini, kenapa nggak yang lebih gede-gede dulu? Itu gimana Bang Sat menjawabnya? Ya memang itu lagi-lagi kalau korupsi itu kan sebenarnya bukan soal jumlah ya. Kalau di Singapura itu ada guru, naksir muridnya nih. Nyisipin kartu nama di buku-buku yang pura-pura dia pinjem nih. Kita bisa bayangkan si guru itu naksir atau mungkin supaya belajar les matematika mamanya gitu, apapun. Itu konflik of interest. Itu bisa jadi urusan KPK-nya Singapura. Oh gitu? Iya, bukan soal jumlah bro. Nah, jadi maksud saya gini loh, oke mungkin ada jumlah yang kecil-kecil Madiun ya, Pak Saud itu di Jakarta lebih banyak gitu, ribuan triliun hektar segala macam. Itu sebenarnya dalam pikiran saya itu hanya kelengkapan buktinya gitu. Oke, karena ada aja framing politik di situ, paling itu hanya mendelay, mempercepat, melambat dan seterusnya. Tapi yang paling penting kan sebenarnya kekuatan buktinya. Nah, itu sebabnya kalau memang kita mau kekuatan bukti ini sebenarnya semua kita melaporkan ke KPK dengan modus yang macam-macam, apakah lewat nomor telepon 198 ditelepon, nanti minta pengarahan di sana, saya mau ngelapor ini dan seterusnya, atau pakai email atau diantar sendiri langsung. Nah itu yang harusnya diperbanyak sebenarnya untuk meyakinkan kemudian kita kontrol KPK. Nah sekarang kan beberapa kali bahkan saya pernah melaporkan juga kan dengan beberapa civil society. Nah, follow up-nya nggak ada, memang itu wajar kita curiga. Kurang apa lagi nih, ya kan? Bukti-buktinya gitu. Nah, oleh sebab itu KPK ini juga harus dikritisi. Oke, saya sependapat di kasus ini kok Anda cepat, di kasus ini kok Anda lama. Nah, itu kan itu ada beberapa kasus kan yang lagi diramein tuh. Di kasus ini Anda kenceng dengan BPK, di kasus ini BPK kok nggak kenceng. Atau di kasus ini BPK bilang ini, di kasus ini BPK juga bilang gini, tapi KPK-nya kok nggak nanggepin. Nah, yang gitu-gitu yang menurut saya civil society atau kita semua memang harus men-check and balance KPK. Jadi artinya gini, kan memberantas korupsi itu selalu saya bilang Anda harus transparan. Jadi makin tertutup kita makin curiga pokoknya. Ya dong, transparan, akuntabel, artinya prosesnya. Yang tadi itu bukan karena nggak suka Mas Yadi, gue ikutin nih ya kan, akuntabel. Terus kemudian yang paling disebut bebas dari konflik kepentingan. Karena partai politiknya presiden, gue nggak tuntut. Gitu, atau ini partai politiknya presiden, ini karena disuruh-suruhin si Saud terus nih dia dikencengin tuh, bisa juga kan orang begitu kan. Jadi konflik kepentingan gitu. Baru yang kemudian fairness. Anda harus fair dong. Semua kasus harus dibuat sama. Nah, 4 hal ini memang jadi problem. Yang ini kita bisa jadikan patokan sebenarnya KPK itu apakah transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan atau kemudian fair. Ini kan 4 prinsip ini bisa kita jadikan indikator KPK ini benar nggak bekerjanya. Loh, tadi ada 2 kasus nih, udah jelas hitungan BPK-nya. Tapi belakangan
hitungan BPK-nya sama di dua kasus yang berbeda, cara ngitungnya gitu ya, entah itu sumber daya alam, entah itu pasal 2 atau pasal 3, kok beda? Itu kan kita bisa ngelihat, berarti Anda nggak akuntabel, Anda nggak transparan, Anda mungkin konflik kepentingan gitu ya. Nah itu yang menurut saya, masyarakat kan walaupun tidak runtut begini berpikirnya, tapi masyarakat tahu, kok aneh ya, nggak gini kali kan gitu kan. Betul. Nah itu yang menurut saya, itulah gunanya podcast kayak begini untuk menjelaskan ke publik. Gitu Mas Edi. Baik, menarik ya. Terus satu lagi nih Bang Saud, Wali Kota Madiun ini kan latar belakangnya birokrasi ya. Mantan sekda, mantan guru, orang yang harusnya lebih paham tentang administrasi dan moral begitu. Tapi kenapa background birokrasi murni seperti ini malah jatuh ke lubang yang sama seperti pendahulunya? Dijawab setelah jeda ya Bang Saud ya. Kita iklan dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.